yang membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim sampai akhir, itu dia tidak akan ditolak pahalanya oleh Allah dan diangkat semua kesalahan-kesalahannya. Wala ahriqu lisanahu finnar, dan tidak akan pernah lisannya disentuh oleh api neraka. Wa akhiruhu minal adzabil qabr, dan dia tidak akan pernah mendapatkan siksa azab kubur. Wa min adzabin nar, dan juga siksa neraka dia tidak akan pernah menemui. Wa adzabil qiyamah, dan dia tidak akan merasakan pedihnya orang yang menghadapi hari kiamat. Jadi hari kiamat nanti itu disisakan oleh Allah orang-orang yang zalim. Allah akan sisakan orang-orang yang keji. Jadi mereka saling membantai, saling menipu, saling membunuh, saling berdusta, saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Itu hari kiamat itu kayak begitu. Macam dikatakan, la taqumus sa'a fil ardi hatta la yuqala Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali sudah tidak ada satupun manusia yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti hari kiamat itu Allah akan sisakan orang-orang yang zalim, orang baik itu hilang semua. Ini tanda-tanda besar hari kiamat itu. Yang pertama telah wafatnya Rasulullah, kemudian disusul dengan khulafaur rasyidin, disusul dengan para sahabat, kemudian para tabi'in ila yaumiddin, termasuk para ulama, para kiai, para habaib yang mereka meninggal. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Allah telah mencabut ilmu. Allah mencabut ilmu itu bukan Allah menghilangkan ilmu, tetapi para pembawa ilmu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyadubillah min dzalik. Nah, kita ngeri sekali ya. Akhir-akhir ini secara bersamaan para kiai, para habaib wafat dengan sangat cepat sekali di usia yang masih muda. Nah, kita semua nunggu giliran ya. Ya, saya terlebih ini nunggu giliran kapan ya, nggak dipanggil-panggil sama Allah. Wis lah cepet lah, wis berangkat kesuwan itu ya. Wa adzabil qiyamah wal faza'il akbar, dan dia tidak akan pernah merasakan dahsyatnya bagaimana penyiksaan Allah kepada mereka yang disisakan di hari kiamat. Wa yalqani qablal anbiya wal auliya ajma'in, dan dia akan bertemu denganku, kata Allah, sebelum para nabi dan para aulianya Allah. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir, dia tidak akan tersisa atau diundur-undur waktunya bertemu Allah. Dia akan lebih cepat dari para nabi dan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Segera kita amalkan baca doa ini. Di mana? Ya ketika waktu sholat, ketika baca rotib, ketika baca apapun bismillah, langsung digabung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia enggak akan kena azab kubur, dia enggak akan kena siksa kubur, dia enggak bisa lisannya terbakar oleh api neraka, dia pun enggak bisa tersakiti oleh makhluk apapun dia di dalam kuburnya, diamankan oleh Allah. Nah, termasuk dikatakan di sini, orang yang telah duduk di majelis dibacakan ayat ini, dialah yang termasuk orang-orang itu. Jadi betapa beruntungnya kita yang dapat belajar, duduk di majelis taklim, sehingga dapat mendengarkan hadis ini, dan kita berhak mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Futihat kayak Ibnu Arabi, Mujibatur Rahmah, kayak Ar-Radat, Fatawa Al-Madaniyah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman, juga dikatakan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dalam kitabnya Jami' As-Shaghir. Banyak hal itu karyanya Imam Suyuti menjelaskan tentang masalah tersebut. Adapun Fatihah ini juga dikatakan di dalam satu riwayat Ibnu Dharis dari Sayyidina Qilabah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Muhammad mengatakan, man syahidal Fatihah al-kitab hina tustaftahu kama syahidat fathan fi sabilillah. Barang siapa yang menyaksikan Fatihatul Kitab, menyaksikan, mendengarkan orang yang membaca Fatihah, maka mulai dibaca sampai terakhir dia saksikan seperti orang yang syahid di jalan Allah dan bersama Nabi Muhammad di dalam peperangannya. Wa man sahidaha hina tuhtam kana kaman sahidat ghanaima hina tuqassamu. Dan barang siapa orang yang membaca, kita mendengarkan orang membaca Fatihah mulai pertama sampai terakhir, kita menyimak dengan benar-benar seperti kita ikut di dalam pembagian ghanimah, harta rampasan perang, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitabnya At-Tarikh Ad-Dimashqi, Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa annahu Sadat bin Aus annahu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha ahadukum mudja'ahu liyarquda falyaqra bi ummil kitab wa suratin fa innallaha yuwakkilu bihi malakan yahabu ma'ahu idza habba. Apabila ada di antara kalian
hendak melaksanakan tidur, maka bacalah umul kitab, baca Fatihah. Karena dari surat Al-Quran itu ada sesuatu yang dahsyat, dan yang paling dahsyat adalah Al-Fatihah. Dan barang siapa sebelum tidur membaca Fatihah, maka Allah akan mewakilkan malaikat sebanyak huruf Fatihah itu. Jadi ada Fatihah itu ada berapa huruf, disitulah per huruf diwakili malaikat untuk menjaga kita. Satu malaikat aja bisa menjaga bumi dan seisinya. Bagaimana dengan puluhan malaikat yang menjaga kita ketika tidur? Satu orang fokus kepada kita. Orang baca Fatihah sebelum tidur, malaikat itu fokus kepada orang ini untuk menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai wakilku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para ulama berpendapat bahwa Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya, bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza qara'tumul alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim li'annaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani. Sebab kalau kita membaca Al-Qur'an tanpa membaca Fatihah tanpa membaca Al-Qur'an, maka tidak sah Fatihahnya. Karena apa? Di dalam mushaf kita, mushaf Utsmaniyah. Kenapa kita mushaf Utsmaniyah? Karena disusun oleh Sayyidina Utsman. Ya, disitulah diwajibkan membaca Fatihah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak membaca berarti tidak sah surat Fatihahnya. Jika di dalam sholat, maka tidak sah sholatnya karena meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihda ayatiha. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata-kata amin selesai membaca surat Fatihah, waladhdallin, amin, ada saktatus sholah. Ada sakta itu berhenti sejenak. Kapan yang pertama itu? Yaitu membaca Fatihah. Jadi waladhdallin, amin, itu tidak seperti itu. Jadi kita kehilangan saktatus sholat. Jadi ketika kita membaca Fatihah ada saktahnya. Jadi saktatus sholat itu ketika i'tidal ruku itu ada saktatus sholat biqadri subhanallah. Jadi dengan kadarnya subhanallah, berhenti sejenak dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mandek sih. Subhanallah. Amin. Nanti belum waladhdallin langsung amin. Itu seperti godak sapa kowe. Ora ilang sandalmu isek, helm-helmmu isek kandel kabeh cok kuwatir yo. Pikiran helmku ilang gak yo. Wayahe corona akeh wong golek duit angel, helm ilang kabeh. Alhamdulillah lek helmmu ilang temene majelis taklim. Ya, sing ruwet lek helmmu ilang temene bom lho ruwet berarti. Nah, bersyukur ya kalau helm kita hilang di majelis taklim, alhamdulillah. Nah, yang masalah itu kalau sudah helm kita hilang di tempat yang lain, faliyadzubillah.